Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita saat ini, yaitu dari kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Allah di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sampai situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana yang menjadi topik khotbah ini yaitu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 3 ini mau menunjukkan bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Ia hadir pada masa ketika Israel mengalami kemerosotan moral, terlebih kemerosotan rohani, ibadah yang kehilangan kedalaman moral, dan kehidupan religius yang menutup dalam formalitas ritual. Dengan suara profetik, Yohanes menyuarakan pertobatan sebagai syarat memasuki realitas baru yang Allah sedang hadirkan, yaitu kerajaannya. Pesan Yohanes mau menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, di mana bahwa pertobatan bukan sekedar menunjukkan perubahan emosional, namun pertobatan harus menunjukkan pembaharuan total di dalam kehidupan kita, baik itu secara pikiran, baik itu secara orientasi hidup, baik itu secara etika sosial,
dan relasi dengan Allah kita. Di dalam konteks sosial di masa sekarang, di mana ketika manusia dibanjiri dengan budaya instan, polarisasi, krisis integritas, dan problem moral, di mana pesan pertobatan ini sangat relevan bagi kita untuk mengajak kita untuk memperbaiki pola hidup kita ke lebih baik lagi. Sehingga Bapak Ibu, di dalam khotbah ini ada 3 poin penting yang menjadi renungan bagi kita untuk mengajak kita untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama itu pertobatan sebagai pintu masuk kerajaan Allah. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana di dalam ayat ini Yohanes mau menegaskan di mana Yohanes hadir di padang gurun, tempat yang secara simbolis mau menggambarkan pemurnian dan pembaharuan. Seruannya yaitu bertobatlah. Ini menggunakan kata metanoite dalam bahasa Yunani, yang artinya perubahan cara berpikir dan arah hidup. Di mana pertobatan bukan hanya rasa bersalah, tetapi pertobatan harus ada transformasi total menuju ketaatan kepada Allah kita. Kata kerajaan Allah sudah dekat, ini mau menunjukkan bahwa pemerintahan Allah sedang memasuki sejarah manusia melalui kehadiran Mesias. Di mana di zaman sekarang pertobatan sering direduksi menjadi penyesalan sesaat atau formalitas religius. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, namun pola hidup tidak ada sesuai dengan perubahan. Banyak orang sekarang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, namun tingkahnya jauh daripada Tuhan. Sehingga banyak yang mempengaruhi, baik itu pengaruh digital, budaya konsumtif, dan relativisme moral, membuat pertobatan yang tidak mendesak. Namun pesan Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah menuntut perubahan realitas hidup, bukan sekedar identitas keagamaan. Sama halnya di dalam ilustrasi di mana seorang yang sudah terbiasa mengemudi di jalan tertentu kadang tidak sadar bahwa jalannya ditutup. Ia tetap melaju hingga akhirnya menemukan penghalang besar. Pertobatan adalah kesadaran untuk berhenti atau berbalik dan memilih jalan yang baru, yang benar-benar, bukan memaksa melanjutkan perjalanan yang lama yang sebenarnya menuju kebuntuan. Namun kita harus bisa berhenti dan memilih jalan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk memeriksa kembali orientasi hidup kita, nilai, motivasi, keputusan moral, dan sikap sosial kita, di mana pertobatan ini mau menuntut kita mengubah pola pikir yang salah selama ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan membangun kembali komitmen ketaatan kepada Tuhan kita, di mana kerajaan Allah hadir di tengah umat ketika pertobatan menjadi realitas hidup sehari-hari, bukan sekedar konsep teologis. Dan pelajaran yang kedua Bapak Ibu, yaitu pertobatan itu harus menghasilkan
buah yang nyata dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di mana ayat ini mau menegur kita orang Farisi dan Saduki yang datang untuk dibaptis tanpa perubahan hidup. Yohanes mau menekankan bahwa pertobatan itu harus membuahkan tindakan yang konkret, buah yang sesuai dengan pertobatan dalam ayat yang ke-8. Dan ini mau menunjukkan bahwa iman tidak berdiri sendiri. Ia menuntut etika hidup. Yohanes menolak pertobatan yang bersifat simbolik, dangkal atau administratif. Metafora kapak di akar pohon di dalam ayat 10 ini mau menandakan bahwa Allah menilai kualitas hidup, bukan sekedar identitas religius. Di dalam kehidupan sekarang, legitimasi religius itu sering dipahami sebagai status sosial. Seseorang dapat aktif beragama, namun praktik hidup tidak mencerminkan nilai kerajaan Allah. Banyak kasus korupsi yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Banyak yang manipulasi, banyak kekerasan praktik dan ketidakadilan justru itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Namun melalui kitab ini mau menegaskan bahwa identitas keagamaan tidak otomatis membuktikan pertobatan. Buah kehidupanlah yang menjadi indikatornya, atau buah kehidupanlah yang menjadi buah dari iman kepercayaan kita. Baik itu dilihat dari perkataan, perbuatan, dan tindakan kita dalam kehidupan kita, itu harus menunjukkan kepada kerajaan Allah. Sehingga Bapak Ibu, ada seperti ilustrasi, sebuah pohon mangga dapat tumbuh besar dan rimbun, namun tidak menghasilkan buah. Secara visual tampak sehat, tetapi fungsinya tidak terpenuhi. Begitu pula dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia religius yang penuh aktivitas, tetapi tidak memancarkan nilai-nilai pertobatan dari diri kita. Sehingga pertobatan itu perlu terwujud di dalam kejujuran dan di tempat bekerja kita. Keadilan dalam relasi sosial, kesetiaan dalam tanggung jawab keluarga, integritas dalam penggunaan media dan interaksi publik, sehingga buah pertobatan menjadi kesaksian nyata akan hadirnya kerajaan Allah melalui hidup umat setiap hari. Dan pelajaran yang ketiga dari firman Tuhan ini, yaitu pertobatan mengarahkan umat kepada penghakiman dan pembaharuan Allah. Di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di mana ayat ini mau menampilkan dua aspek penting, baptisan Roh Kudus dan api. Serta mau menggambaran pengayaan gandum. Ini menekankan bahwa Mesias membawa pembaharuan sekaligus pemisahan. Roh Kudus bekerja untuk memurnikan, sedangkan api bekerja untuk melambangkan penghakiman atau menghancurkan. Sehingga Yohanes mau menunjukkan bahwa Allah tidak sekedar mengumpulkan umatnya, tetapi memurnikan dan mengarahkan mereka kepada standar kekudusannya. Sehingga di dalam kehidupan real sekarang, manusia cenderung menginginkan berkat Allah tanpa proses pemurnian. Namun kehidupan iman memerlukan disiplin, pembentukan karakter, dan koreksi. Tanpa pemurnian, umat Tuhan menjadi rapuh secara moral,
dan tidak mampu menjadi saksi kerajaan Allah. Sama halnya dalam ilustrasi, di dalam proses pemurnian emas, api bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan kotoran yang melekat. Setelah melewati panas, emas tampil lebih murni dan bernilai lebih tinggi. Proses rohani yang sulit sering menjadi sarana Allah untuk membentuk umat menjadi lebih kuat dan berintegritas. Sehingga Bapak Ibu, umat itu perlu menyadari bahwa setiap koreksi Allah adalah sebagian dari pemurnian. Kesulitan hidup dapat menjadi sarana pembentukan karakter kita. Kesulitan yang kita hadapi itu adalah jalan Tuhan untuk membentuk kita untuk lebih yang terbaik lagi. Sehingga penghakiman Allah mendorong umat hidup untuk disiplin dan berhati-hati, di mana pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa, namun pertobatan harus membuka diri kita untuk diberkati Allah agar mampu hidup sesuai dengan standar kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan ini mau menegaskan kepada kita bahwa pertobatan adalah fondasi kehidupan dalam kerajaan Allah, di mana Yohanes memanggil umat untuk perubahan mendalam, buah pertobatan yang nyata, dan kesiapan menghadapi pemurnian Allah melalui Mesias. Dalam dunia sekarang ini yang syarat ketidakpastian moral, pesan ini tetap memiliki relevansi besar bagi kita untuk mengajak kita untuk bertobat, sebab kerajaan Allah hadir untuk umat hidup bertobat, sehingga pertobatan itu membuahkan hasil yang terbaik. Dan kiranya kita juga Bapak Ibu bersedia untuk dibentuk oleh Allah, sehingga melalui renungan ini kita juga diajak untuk tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, agar melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, itu semua menunjukkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kita diajak bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin.